Oke, shalom. Saya akan bicara saudara tentang membangun spiritualitas. Nah, pada dasarnya saudara, kita ini adalah makhluk manusia roh. Jadi bukan manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kita ini sebetulnya adalah manusia roh yang diberi jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi sudah sewajarnya harusnya konsentrasi kita itu bukan bingung dengan tubuh kita. Ya, walaupun saudara menjaga tubuh kita itu bagus, saudara, supaya tetap sehat. Jadi tidak apa-apa saudara-saudara menjaga tubuh kita. Ya, saudara, jadi bukan sesuatu yang buruk saudara membangun tubuh saudara supaya saudara sehat, karena selama melayani di muka bumi ini, saudara mau nggak mau saudara, ya kita harus tetap fit. Kalau saudara nggak fit, nggak bisa saudara. Satu kali saudara umur terus bertambah, kekuatan fisikmu akan semakin melemah. Tetapi ingat saudara, kalau satu kali nanti saudara kita bertemu dengan Tuhan, yang dilihat bukan apa yang ada tubuh kita, tetapi roh kita. Ketika kita satu hari nanti menjadi mempelai Kristus, saudara, yang menjadi dewasa itu adalah roh kita. Karena kita adalah manusia roh. Itu sebabnya saudara, spiritualitas ini selalu membangun kerohanian kita. Terus kita harus bangun di dalam kehidupan gini. Nah saudara, kalau kita melihat kehidupan spiritualitas kita, kerohanian kita saudara, seringkali ini yang terjadi, orang banyak melihat saudara dari sisi berapa lama dia menjadi Kristen. Ini bahaya sekali. Ya. Oh, karena saya udah sekian puluh tahun menjadi Kristen. Lalu saudara menganggap bahwa kita lebih senior dari orang-orang yang baru, saudara. Ya. Atau berapa lama kita melayani Tuhan. Oh, saya udah jadi pelayan Tuhan nih. Sekitar dulu sebelum masuk pindah ke gereja, oh di sana saya udah melayani Tuhan. Ya, saya di sana udah jadi ketua apa, saudara. Aktivitas rohani kita habis. Saya mau beritahu saudara, bahwa pertumbuhan roh kita dengan pertumbuhan jasmani kita itu tidak paralel. Apa artinya? Semakin lama sudah menjadi Kristen, otomatis kerohanianmu juga akan ikut bersama-sama. Ya, semakin lama saudara menjadi Kristen karena saudara aktif di gereja, tidak menjamin sama sekali bahwa rohanimu saudara akan mengalami yang namanya pertumbuhan secara otomatis. Itu butuh dibangun. Makanya ada orang saudara yang udah lama jadi Kristen, tapi sebetulnya dia tetap bayi rohani. Ya. Orang menjadi Kristen karena diajak orang tuanya, karena orang tuanya Kristen. Ya. Dia melayani karena seluruh keluarganya melayani, saudara. Aktivitas ya bisa menjadi sebuah pelarian. Seringkali saudara karena mereka ngomong, aduh gak suka nganggur, maka aktivitas rohani yang mereka jalankan di dalam kehidupannya. Jadi saudara, tolong, berapa lama kita menjadi Kristen? Berapa lama kita melayani Tuhan? Aktivitas rohani yang kita lakukan. Jangan sekali-kali itu menjadi acuan bahwa spiritualitasmu oke. Dan kau terus bertumbuh. Ya. Nah tetapi saudara, ini definisinya. Tapi saudara, spiritualitas itu adalah tingkat, definisinya adalah keterhubungan kita dengan Yesus. Ya. Seberapa sering saudara? Nah harusnya saudara, kalau kita lihat ada keterhubungan kita, berarti apa yang kita bangun? Selama spiritualitas kerohanian kita menjadi lebih baik. Yang kita bangun bukan aktivitas. Yang kita bangun itu bukan bagaimana saudara kita hanya sekedar melayani. Saudara, karena saudara bisa bayangkan menjadi Kristen tanpa terhubung dengan Yesus. Bisa atau tidak? Sangat bisa, saudara. Ya. Orang Kristen yang tidak terhubung. Bulan lalu saya menyampaikan bersama Yesus hari ini. Rupanya saudara, kita bisa kehilangan Yesus loh dengan aktivitas kita rohani kita. Ya. Walaupun melayani saudara bukan melayani Yesus sebetulnya.
Aktivitas kita adalah bentuk pelarian yang bisa tanpa terhubung dengan Yesus. Saya melanjutkan, saudara. Jadi tingkat keterhubungan. Apakah salah menjadi Kristen lama? Apakah salah melayani Tuhan? No, harusnya dibalik, saudara. Mas ini. Ya, harusnya terbalik. Tingkat keterhubungan kita dengan Yesus itu akan yang membawa kita ini, saudara. Kenapa kita jadi Kristen sampai hari ini? Kenapa kita setia? Karena kita mencintai Yesus. Ya. Kenapa kita melayani Dia? Karena Yesus sudah terlalu banyak berbuat baik dalam hidup kita. Sehingga kita harus membalasnya. Ya. Waktu saya, saudara, mulai masuk kuliah, sebetulnya saya tidak punya kesempatan untuk bisa kuliah. Karena papa mama saya nggak mampu membiayai saya kuliah, sebetulnya. Ya, tapi karena saya nggak tahu kenapa, pokoknya waktu itu saya kepingin sekali kuliah. Terserah saya ngomong gitu, universitas apapun, saudara. Saya udah nggak peduli, yang penting saya harus kuliah. Saya harus lulus S1, saya bayangkan gitu. Entah, saya udah siap, saudara. Ada beberapa saudara kirim surat beberapa universitas, saya dikasih. Istilahnya langsung dipanggil, diterima, saudara. Tapi tentunya itu universitas yang biasa-biasa, yang kecil-kecil, ya. Tapi satu kali, saudara, saya masih ingat, tiba-tiba, walaupun saya belum bertobat nih, saya ngomong begini, tiba-tiba saya berdoa. Saya berpuasa, walaupun puasanya 3 jam. Buat saya berat waktu itu 3 jam, saudara. 3 jam itu apa, saudara, yang saya isi? Bukan hanya puasa, sambil waktu saya berdoa, saudara. Saya berdoa. Jadi 3 jam itu enggak makan, enggak minum, saya masuk di kamar, saya berdoa sama Tuhan. Saya gak ngerti apa-apa itu. Saya cuma ngomong begini, Tuhan, saya kepingin kuliah. Dan tiba-tiba H-1, saya punya teman, dia ngomong begini, saudara. Ubaya besok tinggal terakhir pendaftaran. Kalau kamu mau ikut di Ubaya, saya daftar di Ubaya. Ya. Terus saya tanya, ya setahu saya Ubaya itu kan universitas banyak biaya gitu kan. Ya. Ya waktu itu mahal, saudara, dan saya nggak punya kepikiran sama sekali bahwa kuliah di Ubaya waktu itu. Tapi nggak ada salahnya, waktu itu formulir masih harganya 50.000 itu. Saya ngomong sama papa saya, itu saya kedua ke Surabaya. Yang pertama saya UMPTN itu tes bersama dengan teman-teman, itu yang kedua. Saya masih ingat, saya ngomong sama papa saya, boleh nggak saya coba daftar aja. Ya namanya daftar siapa ngelarang, formulir murah kok. Ya udah berangkat aja, saya naik bis, saudara. Saya berangkat nekat, saya berangkat sendiri, hanya beli formulir. Saya ingat, saya naik bis, lalu turun, naik angkot itu turun di Beratang, terminal Beratang. Padahal kan dekat sekali ya Beratang sama Ubaya ya. Saya naik becak, saudara. Tapi tukang becaknya pinter, kalau lurus kan ketahuan pendeknya. Saya diputer, saudara. Saya diputer ini, pinter ini tukang becaknya ini. Tapi setelah saya tahu, ya ampun kenapa saya nggak mau jalan kaki aja dari Beratang. Saya daftar, dan akhirnya saudara, saya diterima. Tapi papa saya ngomong gini, kalau kamu kena uang sumbangan sekian, berarti kamu masuk, kalau di atas itu Tuhan tidak mengizinkan kamu kuliah. Saya masih ingat itu. Dan saya sekali lagi berdoa, Tuhan, kalau Engkau izinkan saya kuliah di sini, saya akan kuliah. Dan ternyata betul, saudara, uang sumbangan saya persis yang dikatakan papa saya, persis seperti itu, saya masuk di Ubaya. Dan ternyata Tuhan punya rencana saya masuk di Ubaya, bukan untuk supaya saya kuliah. Tapi Tuhan mau menjamah saya di sana. Semester kedua, ketiga, Tuhan mulai beracara dan akhirnya menjamah hidup saya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Begitu saya bertobat, saudara, yang Tuhan ingatkan cuma satu. Tuhan punya tujuan untuk membawa saya datang ke Surabaya untuk kuliah. Karena Tuhan punya tujuan untuk memanggil saya, untuk melayani di kampus, melayani anak-anak muda. Saya tahu persis saat itu, tujuan saya ternyata cuma satu, kenapa Tuhan menaruh kerinduan saya untuk kuliah. Saya bertobat, setelah saya bertobat saudara, hidup saya dirubahkan semuanya, dan saya cuma berdoa begini, setiap hari, setiap saya mau berangkat ke kampus. Saudara, waktu saya mau berangkat, saya berdoa, saya berlutut, saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kirim saya teman, 1-2 orang, untuk saya memberitakan Injil kepada semua orang. Saya ngomong begitu, saudara. Saya berdoa terus, saudara. Tuhan tolong, temukan, berikan saya partner untuk menginjil bersama-sama. Temukan saya orang yang cinta Tuhan.
Terus setiap kali saya berdoa, saudara, saya ngomong ini, Tuhan, Engkau tolong nilai-nilai saya semua, supaya saya bisa bersaksi. Bagaimana saya bisa bersaksi, saudara? Kalau saya ngomong macam-macam terus ditanya, IP-mu berapa? 1, ya ampun saudara, IP 1, mau nginjilin IP 3, ya. Ya kan? Udah saudara, Tuhan rubah semuanya saudara. Nilai saya berubah semuanya. Saya mulai punya keberanian untuk menginjil, saudara. Saya mulai melayani Tuhan. Kenapa melayani? Enggak ada yang minta. Saya mau beritahu saudara. Saya melayani Tuhan. Karena saya gini ngomong, Tuhan, aku berutang sama Tuhan. Aku dulu kepingin kuliah, harusnya gak bisa kuliah. Aku bisa kuliah karena Tuhan. Sekarang kau memanggil aku lagi. Engkau yang memanggil aku lagi. Dan apa yang harus aku buat? Sampai saya lulus, saya tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan di kampus. Dan saya buktikan, sampai akhirnya saya mengatakan, Tuhan saya gak mau berhutang di kampus ini karena engkau punya tujuan. Untuk saya bisa masuk di sana. Saya masih ingat dulu survei mengatakan begini saudara. Ditunjukkan bahwa 1:14.000 di Indonesia ini orang yang bisa kuliah. Jadi saudara, satu yang bisa kuliah, ada 14.000 orang gak bisa kuliah. Dengar baik-baik, saudara. Jika kita adalah orang yang mendapatkan kesempatan itu, Tuhan punya rencana. Dan itulah yang sebabnya saudara, keterhubungan kita dengan Tuhan, membuat kita saudara, tidak berhenti untuk tidak melayani Dia. Tidak berhenti saudara untuk kita tetap setia kepadanya. Dan betul saudara, waktu hampir setiap hari saya pakai untuk memberitakan Injil, bersaksi. Sampai saya dipanggil pendeta. Ya, saya nggak sadar saudara, saya ceritakan setiap ketemu orang. Saya ceritakan. Ada teman-teman yang mau belajar bersama dengan saya selalu tunjukkan bagaimana nilai saya sebelum bertobat, hancur lebur, saudara. Ya, begitu saya bertobat, nilai saya dirubah. Oh dulu parah saudara, saya dari Magetan itu pertama kali saya lihat komputer di Ubaya itu saudara. Ini apa ini model-model, dan ternyata saya punya banyak tempat yang daerah-daerah kecil, nggak ngerti komputer semua. Saudara. Jadi jauh secara tertinggal secara akademik. Mereka yang di Surabaya udah, ini apa ini saudara. Tapi Tuhan ubah, bukan hidup saya. Tuhan ubah nilai saya, Tuhan ubah semuanya. Dan dari situ saudara, saya selalu bercerita tentang Yesus dimanapun saya berada. Sampai saya selesai skripsi, selesai kami udah alihkan, kami bangun persekutuan doa. Dan di situ juga saya ketemu Angga. Di tempat parkir. Iya, di tempat parkir. Itu saya berdoa lama untuk minta 1-2 orang. Saudara, tiba-tiba saya lagi mau pulang waktu itu. Tiba-tiba Angga nyelonong saya ke saya gini. Saudara. Namamu Budi ya? Oh iya, saya kata. Nah, ini kita satu gereja, tapi kami nggak ketemu, saudara. Saya bagian soundman, dia pelayanan tempat lain. Ya, namamu Budi ya? Iya. Mau nggak kamu pelayanan? Pelayanan apa? Saya langsung ngomong gitu, saudara. Dia ngomong gitu, mau pelayanan di kampus. Saya ngomong gitu, itu doa saya mau pelayanan. Apapun, tapi kita butuh soundman. Loh, apapun saya ngomong gitu, saya akan lakukan. Saya ngomong gitu. Oke, kita ketemu. Nah, gitu, saudara. Waktu kami berkumpul, saya kaget ada 17 orang di situ kumpul bersama-sama. Dan kami mulai membangun persekutuan doa dari 17 orang sampai 120 orang waktu itu. Berkumpul di kampus, saudara. Kami nggak diizinkan masuk di dalam kampus, kami sewa. Saudara pinjem tempat, saudara, dan setiap hari Jumat kami naik. Pernah kami pakai lantai 4. Setiap Jumat kami harus angkat sound system, naik di lantai 4, saudara. Dan itu kami lakukan. Dan kami saudara komitmen semuanya. Semua pelayan Tuhan, IPK harus di atas 2,75. Di bawah 2,75, parkir semuanya. Yang kedua saudara, kami komitmen hari Jumat, kami kosongkan untuk melayani persekutuan doa. Dan kami atur seperti itu. Jadi hari Jumat itu kami PD bersama-sama. 120 orang berkumpul. Itu ada David, ada beberapa teman-teman. Jeffrey, semua beberapa ada. Yang Ubaya. Saudara, harusnya terbalik. Keterhubungan kita membuat kita menjadi Kristen, tetap setia melayani Tuhan. Aktivitas kita jangan dibalik, saudara. Ya, makanya saudara dengar baik-baik yang engkau masih di kuliah. Kalau engkau masih ada kesempatan di kampus, itu kesempatan satu hari. Engkau sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Nah, kita lihat saudara parameter spiritualitas ini, saudara ada 5 ini. Ya.
hidup semakin dikuasai firman, kita akan bahas satu persatu. Nanti kita lihat ya. Yang kedua saudara cek saudara, apakah hidup kita itu semakin dikuasai firman atau tidak. Kemudian apakah kita tuh semakin mengasihi Tuhan dan sesama enggak? Saudara, ya, semakin hidup kita tuh semakin mencintai Tuhan apa enggak? Nah, jangan salah saudara, kita tuh harusnya semakin lama menjadi Kristen semakin mencintai, makin peka terhadap kehadiran Tuhan. Ya, disiplin rohani, lapar dan haus akan Tuhan, ini parameter. Nanti kita akan lihat. Saudara kalau kepingin tahu kehidupan spiritualitasmu, cek di sini semuanya. Ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lihat ya. Saudara jangan ambil ayat yang di bawahnya, apa saja yang kamu kehendaki. Apa saja yang kamu minta, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saudara salah, yang penting itu yang di atasnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan apa? Firmanku tinggal di dalam kita. Firman Tuhan tinggal dalam diri kita. Baru mintalah apa saja. Karena orang yang semakin dikuasai firman itu akan menjadi pelaku firman yang pertama. Saudara melakukan firman itu sebetulnya bukan sulit. Ya, yang sulit itu orang firman gak tinggal dalam diri kita mencoba melakukan, itu berat. Kalau itu sudah bersama-sama dengan kita, saudara, udah kita hidupi, saudara, terus menerus kita renungkan, saudara. Saya ikut karate kelas 2 SMP. Saya belajar, lalu saya latihan karate terus sampai saya bertobat semester 4, saya berhenti tinggalkan. Berarti kurang lebih 7 tahun saya latihan karate. Dan saya setiap hari berlatih. Saya nggak pernah, kecuali waktu saya kuliah di Ubaya, sebelum bertobat saudara, saya sore cuma sekali-kali. Tapi saya di Surabaya, di Magetan, setiap hari jam 4 sore saya selalu berlatih. Tidak pernah enggak. 2 jam sehari saya berlatih. Saya berhenti 25 tahun, saudara, saya nggak latihan. Lalu saya kembali, saudara, karena sesuatu 7 tahun yang sudah saya ulang. Nama beberapa saya lupa, tapi gerakan saya masih ingat semuanya. Waktu saya memulai pelayanan lagi, karate bersama dengan teman-teman, saya tinggal review sebentar nama-namanya, saya bisa kasih contoh, dan gerakan saya harusnya lumayan Mas ya. Ya, saya masih bisa usiro flying, muter lompat saya masih bisa. Harusnya 1 kali saya demonstrasi. Saya masih bisa. Ya. Ya. Dulu saya split lurus saudara kaki saya. 25 tahun saya nggak latihan. Saudara berhenti sama sekali. Dan waktu saya mulai melatih, saya masih bisa berikan contoh semuanya dengan baik. Saudara, apa yang menjadi penyakit? Ini maksud saya, saudara. Kalau orang itu hidup dalam firman terus setiap hari, saudara, renungkan. Itu kan merenungkan kan sama seperti orang berlatih. Diulang terus saudara. Engkau perkatakan terus menerus. Dan itu akan mengembody dalam diri kita. Sehingga saudara ketika firman tinggal dalam diri kita. Kita ini akan tanpa sadar melakukan firman. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Berdoa pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu maksud saya. Ya. Jadi saudara kalau setiap hari kita coba bangun firman itu. Maka kita akan semakin dikuasai oleh firman. Nah, tapi kalau kita nggak pernah mencintai firman, nggak pernah baca firman, nggak pernah berusaha untuk menghidupi firman terus-menerus, bagaimana firman itu, saudara, menguasai kita? Makanya nggak heran, saudara, ketika tiba-tiba terjadi sesuatu, engkau blank, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba blank. Saya bisa kasih contoh itu kok, saudara. 25 tahun saya nggak melakukan sama sekali. 25 tahun. Tapi waktu saya mulai lagi, saya tinggal adjust bentar, saudara. Ya walaupun latihan pertama, kedua, sebulan itu sakit semua badan. Tapi setelah itu, nah, saudara boleh tanya nanti saksi yang ikut karate, saudara. 5 orang pertama. Itu Erwin ada di atas, itu ada Erwin. Ya, ada Suhe, ada Mahe, ada Angga. Oh, Angga murid juga ini. Sama Dodi, ada berlima. Ya, saudara boleh tanya mereka, kira-kira tendangan saya bagaimana. Nah, kira-kira gitu, saudara. Ya,
25 tahun. Saya nggak bicara masalah tendangan. Saya lagi bicara masalah 25 tahun saya nggak berhenti latihan. Saya masih tetap bisa. Karena apa? Karena 7 tahun saya berlatih setiap hari. Kalau saudara, engkau setiap hari membaca firman, engkau dalam keadaan apapun, firman tetap menguasai hidup. Itu poin saya. Yang kedua, saudara, semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Nah, saudara ini, ya, kalau kita ini terhubung sama Yesus terus, saudara, dalam kehidupan kita nih. Nah, karena gini, kita ini nggak bisa mengasihi apa-apa kalau nggak merasakan kasihnya Tuhan, maksud saya begitu. Ya, karena Tuhan tuh mengasihi kita, saudara, memenuhi kita kasihnya, sehingga kita tuh punya modal banyak. Hidup kita dipulihkan, maka saudara kita dengan mudah akan bisa mengasihi saudara sesama kita. Orang-orang sekeliling kita. Jadi nggak bisa ceritanya saudara kalau engkau tidak terhubung dengan Yesus. Nggak bisa engkau mengasihi Tuhan. Makanya kalau ada orang tidak bisa mengasihi Tuhan karena kita tidak terhubung sama dia. Karena kita nggak menerima kasihnya dari dia. Saudara kalau engkau terhubung kasihnya pertama kali engkau menerima kasihnya. Engkau bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama. Ya. Makin peka terhadap kehadiran Tuhan. Nah ini sudah penting ini. Peka menurut saya, definisi saya begini. Saudara. Peka adalah percaya kalau Tuhan itu berbicara lewat berbagai macam cara. Saudara, Ibrani 1:1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saudara, kita tuh orang peka itu bukan hanya gini. Oh kalau saya berdoa 2 jam di rumah selesai sudah lupa. Peka itu gini saudara, setiap saat saudara, engkau ngobrol sama temanmu pun, engkau berjaga-jaga begini. Jangan-jangan Tuhan berbicara lewat dia. Tuhan bisa berbicara lewat teman kita. Tuhan bisa berbicara lewat firman-Nya. Tuhan bisa berbicara saudara bahkan lewat situasi dan kondisi. Tuhan bisa berbicara lewat hati nurani. Tuhan bisa berbicara lewat intuisi kita. Tuhan bisa berbicara lewat hikmat kita. Tuhan bisa berbicara bahkan lewat binatang pun Tuhan bisa bicara. Oh bisa. Petrus bertobat karena ayam berkokok. Begitu ayam berkokok saudara 3 kali. Dia langsung sadar. Ya dia melakukan kesalahan sudah menyangkal 3 kali. Keledai. Loh saudara. Ternyata Tuhan itu bisa pakai apapun. Cuaca keadaan. Tuhan ngomong. Apakah engkau tidak bisa menilai zaman ini? Loh, saudara Tuhan sedang ngomong. Zaman saudara berbicara. Cuaca bisa berbicara. Waduh, kalau saya mau ceritakan ada begitu banyak saudara Tuhan itu berbicara. Artinya kalau peka, keterhubungan kita dengan Yesus itu kita harus bangun setiap saat. Maksud saya begitu. Saudara nggak bisa cuman, ketika dalam gereja baru terkonek. Begitu keluar dari gereja engkau terputus. Engkau begitu di rumah waktu mau berdoa engkau terkonek. Begitu itu terputus. Enggak, saudara jangan berpikir. Saudara kalau Tuhan berbicara kepada saya saudara untuk membangun SMCC, untuk membangun Pandega dengan ILT, saudara jangan berpikir Tuhan tidak berbicara hanya sekedar ketika saya berlutut berdoa. Enggak. Bahkan waktu di Pandega Jaya karena saya melihat situasi dan kondisi, keadaan. Saya melihat orang-orang ente tidak diceritain, orang dia cerita aja. Dan tiba-tiba hati Tuhan jatuh dalam hati saya. Ketika ILT, kami lagi duduk dan lagi ngobrol bersama-sama. Dan tiba-tiba ada sesuatu. Ya selalu saudara. Kadang lewat berdoa. Di tengah-tengah doa tiba-tiba kita mengalami sesuatu. Kita gak bisa batasi saudara. Untuk kita tetap bisa terkonek dengan Tuhan. Saudara. Makanya Smith Wigglesworth berdoa gini. Berkata begini. Aku tidak pernah berdoa lebih dari 15 menit. Tetapi aku juga tidak pernah tidak berdoa lebih dari 15 menit. Sudah tahu maksudnya? Ya, aku tidak pernah berdoa lebih dari 15 menit. Tetapi aku juga tidak pernah tidak berdoa lebih dari 15 menit. Artinya, dia berdoa tidak lebih sampai 15 menit. Tapi sebelum 15 menit dia berdoa lagi. Artinya, saudara setiap hari dalam kehidupan kita berjalan ini gini. Kita tuh terkonek terus dengan Tuhan. Terhubung terus dengan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara harus percaya itu. Makanya kalau orang yang peka saudara. Itu Tuhan tuh bisa berbicara setiap hari. Saudara, di dalam kehidupan kita. Apapun saudara, engkau sedang baca Tuhan berbicara.
Kau sedang melakukan apa? Tuhan berbicara. Nih, disiplin saudara ya. Saya enggak berdoa, firman Tuhan, bersaksi. Saya enggak perlu detail karena saya pernah sampaikan ini. Ya, saudara harus disiplin 3 hal inilah. Berdoa setiap saat, saudara. Dimanapun kau berada, engkau selalu tanya, Tuhan tolong. Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan apa yang harus saya katakan? Firman Tuhan, engkau baca, engkau renungkan. Dan bersaksi, jadikan gaya hidup. Ya, saya nggak bisa bahas ini karena waktu. Ya, saya langsung. Nah, lapar dan haus, ini penting saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Saudara lihat ini. Ini ciri saudara, orang-orang yang parameternya saudara. Kalau orang udah nggak lapar dan haus akan Tuhan, aduh saudara, mungkin kerohanianmu sudah diambang kehancuran. Ya, ini lihat. Awi Tozer, ini seorang penulis buku, seorang pembicara hebat, saudara. Musuh terbesar orang Kristen adalah puas diri rohani. Puas diri terhadap kerohanian. Jadi saudara, ternyata musuh terbesar itu ada orang ngomong nyaman. Menurut saya ada keegoisan, tapi ini puas diri. Merasa sudah hebat, merasa sudah tahu semuanya. Sehingga nggak lapar lagi dan haus akan kebenaran saudara. Sehingga nggak pernah dipuaskan. Sehingga dia merasa terus kering. Dia tanpa sadar dia merasa kosong dalam kehidupannya. Dia lupa saudara. Bahwa akibat dari semua orang berkata mental health. Luka saudara, kekosongan, butuh perhatian. Itu adalah salah satu bukti saudara bahwa mereka tidak terpuaskan dalam hidupnya. Harusnya saudara kalau hidup kita diisi oleh Yesus. Itu udah lebih daripada apapun. Dengar baik-baik. Udah lebih dari cukup saudara. Apapun yang kita lakukan kita akan merasa bahwa Yesus itu more than enough. Lebih dari cukup. Makanya orang yang kosong saudara itu akan selalu berteriak saudara. Membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih, membutuhkan ini, membutuhkan itu. Lalu dia akan merasa sakit. Coba kau mulai cari Tuhan. Kalau engkau ketemu sama Tuhan, hidupmu akan dipulihkan. Hidupmu akan dipenuhi oleh Yesus. Kalau engkau sudah penuh saudara, kau akan tahu bahwa semuanya itu lebih dari cukup dalam hidupmu. Sulit saudara, orang sakit, hatinya dikonselingi, didoakan, tidak sembuh-sembuh. Ya pasti, setelah didoakan dia nggak cari Tuhan lagi. Bahkan dia lebih cenderung cari ke manusianya. Itu mengerikan sekali. Lapar dan haus akan Tuhan itu tanda roh jiwa yang tumbuh. Saudara, kalau kita masih kepingin terus saudara, ya, dan juga potensi kebangunan rohani di Asbury saudara, karena mereka rindu datang untuk mencari Tuhan. Ya, lapar dan haus akan Tuhan. Tanda orang yang haus akan Tuhan. Ini lihat saudara, 3 hal. Isi pembicaraan terbanyak tentang Tuhan. Jadi kalau saudara ngobrol apapun, kau tidak akan lupa. Bahkan cerita tentang Yesus. Ngomong, Tuhan itu hebat. Saya ingat saudara, ya, kalau orang udah mulai terbakar itu kemana-mana ceritanya Yesus. Orang lagi jatuh cinta aja yang diceritakan yang lagi jatuh cinta kan. Lihat tuh nama kok disebut terus itu siapa, lagi seneng dia. Ya. Nah, jadi kalau orang gak pernah menyebut Tuhan, yang dibahas yang lainnya. Lebih menarik saya mau beritahu, engkau sedang tidak haus lagi akan Tuhan. Engkau lebih tertarik berbicara fotografi daripada Tuhan. Hidupmu sedang diisi di situ dan Tuhan tidak ada di sana. Engkau lagi berkumpul, sedang berbicara yang lain bukan Tuhan. Hati-hati saudara, orang yang lapar dan haus itu pembicaranya isinya hanya Tuhan. Ketika ketemu dia akan cerita. Saudara apapun, bukan berarti terus cuma Tuhan baca Alkitab. No, saudara cerita pekerjaan pun, kau tidak akan pernah lupa bahwa ini karena Tuhan. Kau belajar, kau melakukan apapun, kau tidak akan pernah lupa dan berkata, ini karena Tuhan. Nah, jadi saudara, mengejar kebenaran, persekutuan dan pengajaran, persekutuan dengan orang-orang percaya. Kalau ketemu orang-orang yang sama saling menguatkan, itu senangnya setengah mati, saudara. Cari kebenaran, belajar, saudara. Pengajaran, diajar, senang sekali belajar, saudara. Saya punya catatan khotbah banyak.
Kalau nggak salah dulu saya simpan ada 3 buku. Setiap kali saya ibadah saya catat semuanya. Saya catat saudara. Dan itu menjadi sebuah, ketika saya dapat sesuatu saya catat. Semua saya catat. Ya. Mengejar kebenaran. Berfokus pada keterhubungan. Saudara, menghubungkan konteks hidupnya. Saudara, ini penting ya. Selalu menghubungkan konteks dengan Tuhan. Saya percaya saudara, saya bisa berdiri di tempat ini. Karena Tuhan. Bukan karena kita ngomong. Ya. Saya bisa berkhotbah saudara. Aduh. Beberapa minggu ini saudara, sangat padat saudara. Saya tahu bahwa saya dari Timika, berhenti Timika saya seminggu sama Angga. Saudara. Angga di sana tumbang 2 hari saudara. Ya dia tenggorokannya udah kena saudara. Tidur satu kamar sama saya. Ya, masih diberi kesempatan. Bayangkan tiket-tiket mahal ke sana kalau kami berdua terus kena, dua-duanya sakit, tidak bisa ngomong, bayangkan di sana. Ya, saya masih beri kesempatan Tuhan untuk bisa berbicara. Dia istirahat 2 hari, enggak ngomong. Oke, saya berbicara hari Minggu full. Karena dia hari Sabtu dia bicara, hari Senin dia sudah mulai bicara. Dan kami selesaikan semuanya. Pulang sehari, saya berangkat lagi ke Semarang. Pulang berapa hari, saya kemarin berangkat lagi ke Balikpapan. Pulang lagi, besok kami berangkat lagi ke Batu 3 hari. Penatua dan Jarbim, kami akan fellowship, kami akan ngobrol bersama, duduk bersama. Kalau bisa, karena Tuhan, bukan yang lainnya. Kita hubungkan semuanya. Saudara, kita tuh dalam setiap apa yang kita lakukan loh. Saudara perlu tahu bahwa kita bisa berdiri. Yesus sedang mengizinkan kita berdiri. Bisa saja kita udah selesai ya dalam kehidupan kita. Langkah praktis pemuas dahaga adalah meditasi firman ya. Saya nggak perlu bahas lebih detail karena ini pernah sering ya. Naikkanlah doa dari firman Tuhan. Nah, sudah lihat ini. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala apa? Kekayaannya di antara kamu. Lihat saudara, perkataan Kristus. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang kanang lainnya dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah lihat saudara, apa yang kita lepaskan? Itu firman. Saudara, itu puji-pujian. Itu Yesus, itu Kristus. Semua apa yang kita lakukan, semua harus terus terhubung saudara dengan firman. Bacalah buku atau media rohani dan berkomunitas dengan orang percaya. Saudara, ini akan saling menguatkan, saudara. Saya buku pertama yang membuat saya suka membaca itu bukunya Benny Hinn waktu itu, Selamat Pagi Roh Kudus. Dan setelah itu saya bersyukur, saya mulai membaca banyak buku setiap kali. Ya. Jadi itu luar biasa. Jadi ini langkah-langkah saudara bagaimana saudara praktis untuk membuat kita pemuas dahaga kita. Ya. Nah ini terakhir saudara. Ini Mark Peterson. Jika Anda tidak merasa lapar, ya, mungkin Anda kenyang dan penuh dengan dirimu sendiri. Ya. Jika hari ini saudara engkau tidak merasa lapar sama sekali, jangan-jangan hidupmu dipenuhi dengan dirimu sendiri hari-hari. Engkau sedang berpikir, engkau sedang mengelola semuanya dan dipenuhi oleh dirimu dan dirimu, kesukaanmu dan kesukaanmu. Engkau sudah gak tertarik lagi kesukaan Tuhan, karena bahkan kalau bisa kesukaannya Tuhan adalah kesukaanmu. Ya. Kalau engkau tidak connect dengan Tuhan, engkau berpikir engkau akan paksa Tuhan untuk mengikuti kita. Hati-hati, ya. Ingat, jika Anda tidak merasa lapar, mungkin Anda kenyang dan penuh dengan dirimu sendiri. Ya, buang semua keegoisan. Amin. Mari saudara kita siapkan diri untuk masuk perjamuan kudus. Saya minta nanti David.